Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Impact. Masih kurang semangat, mana suaranya? Shalom teman-teman Impact. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Engkau sertai ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang akan sharing nanti, agar apa yang disaringkan adalah yang menjadi kerinduan hati-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom teman-teman Impact yang dikasihi Tuhan. Ya, kurang semangat, belum keluar jiwa mudanya. Shalom teman-teman Impact yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Shalom teman-teman Impact yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, saya percaya itu semua luar biasa, amin. Kita memuji Tuhan, sedang semua itu bangkit berdiri. Dan saya minta terlebih dahulu bagi teman-teman yang duduk di belakang, saya minta untuk duduk maju ke depan, biar bangkit kita yang di depan terisi terlebih dahulu. Ya, baik. Kita memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa kita mau berlari menuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaan. Semua berlari bersama Tuhan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Semua tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersama, masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dekat-Mu, tinggal dalam-Mu itu kebanggaan.
depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, semua sorakan. Semua tangan kanannya ikuti gerakan saya. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku menuju mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya, mari bikin tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau tadi kita sudah berlari menuju kepada Tuhan, sekarang saatnya kita minta Tuhan datang dan bertahta di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi dong. Semua tepuk tangan atas kepala dong. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari teman-teman, angkat tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Semua siap melompat bagi Tuhan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Semua sorakan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan.
kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Hanya bagimu Yesus, dengan apa kan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah katakan dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Sembuhkanku, terima kasih Yesus.
am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. We glorify thee, Lord. For all my life, I am yours, forever yours. God, here and now, believe thee high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever Haleluya. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Dan Tuhan memberikan keadaan yang sehat dan baik kepada kami. Urapilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan juga urapilah setiap pribadi yang hadir. Urapilah telinga dan hati mereka. Sehingga hati mereka on fire, menyala-nyala untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Ya, so amazing ya, tim PW kita yang luar biasa dan tim musician yang luar biasa. Teman-teman diberkati nggak praise and worship hari ini? Amin. Ya, amin, luar biasa. Ya, shalom dan juga happy Sunday ya bagi teman-teman semuanya yang di onsite. Kalau yang di online mungkin nanti di Wednesday atau Thursday gitu ya. Ya, seberapa banyak teman-teman yang hari ini merasa begitu excited, joyful? Coba lambaikan tangannya. Ya, luar biasa. Ya, hari ini masih suasana tahun baru gitu ya, meskipun udah tanggal 30. Ya, saya karena di awal tahun saya gak bertemu dengan teman-teman, saya juga kesempatan ini mengucapkan Happy New Year. Dan 2 hari lagi akan Xinjia ya gitu ya, bagi yang merayakan, saya ucapkan Kong Si Fa Cai gitu. Ya, sekalipun orang mengatakan, Kong Si Fa Cai itu kok mau kaya-kaya. Fa Cai itu bukannya kaya aja ya, tapi Cai itu bisa caikan, cai hoa ya. Anda semakin diberkati di dalam kemampuan dan skills. Boleh slide-nya langsung. Ya. Teman-teman, minggu yang lalu ya saya juga ada lihat di YouTube, ikut di YouTube ya. Ada Ibu Fong Lan udah pernah menanyakan, teman-teman ada tulis resolusi enggak? Ya. Mungkin teman-teman ada, tapi sungkan menunjukkan tangan. Ataupun teman-teman juga memiliki goals di tahun ini, tapi mungkin enggak ditulis ya. Nah, kalau boleh saya sekali tanya lagi, tulis gak tulis asal punya goal saja. Rencana-rencana, impian-impian. Coba lambaikan tangannya. Gak usah sungkan-sungkan. Ya, luar biasa ya. Ya, setiap orang kita memiliki impian atau goals gitu ya. Next slide lagi. Ya,
secara survei bahwasannya 92% orang yang memiliki goals gitu ya, yang ditulis loh ini, itu 92% nggak tercapai. Bukan berarti kalau gitu gak usah tulis lah ya. 8% yang tercapai. Kenapa 92% tidak tercapai? Karena 92% orang apa? Itu ada di dalam buku Atomic Habits mengatakan orang gagal di dalam goals-nya itu karena mereka mengulangi sistemnya. Apa itu sistem? Yaitu pola pikir kita. Kita tahun ini maunya naik gaji gitu ya. Mau contohnya atau mau memiliki karir yang lebih bagus dipromosikan. Atau dalam kesehatan ya mau turunkan berat badan atau naikkan berat badan gitu ya. Tetapi kebiasaan kita tetap sama. Kenapa kebiasaan tetap sama? Karena pola pikir kita tetap sama. Ya. Judul atau tema daripada gereja kita apa tahun ini? The new paradigm gitu ya. Jadi kita harus memiliki paradigma yang baru. Ya, ketika kita merubah paradigma kita, maka nasib kita juga berubah. Next lagi. Ya. Kita bukannya mengetahui cara pola pikir kita aja, tapi kita juga harus mengetahui pola pikir orang lain. Ya saya contoh simpel aja. Kadang kita sama teman gitu ya, ke shopping gitu ya, beli baju gitu ya, saya kasih perumpamaan. Ini bukan jual baju, contoh aja. Kita ditanyain teman gitu kan, ya. Cute yang mana gitu ya, cantik yang mana, bagus yang mana, putih atau karamel, atau ini warna dekasoba. Teman-teman pilih putih atau karamel? Ada yang pilih karamel, mana yang lebih cute? Putih ya? Yo putih ya gitu ya. Tetapi kalau dalam pikiran saya contohnya ya, saya dengan teman-teman pergi shopping, saya tanya putih atau karamel? Teman-teman bilang putih, padahal dalam hati saya itu karamel. Saya sebenarnya bukan menanyakan pendapat tapi persetujuan. Soalnya kalau gak setuju sama saya, kadang mungkin saya gak mau beli lagi lah, atau enggak lah saya tetap beli yang karamel. Ya pola pikir orang kadang bukan menanyakan saran kita, tapi nanya persetujuan. Ataupun orang curhat dengan kita, sebenarnya dia gak mau nanya solusi, tapi kita sebagai pendengar aja. Dan juga pikiran pria dan wanita itu berbeda. Next lagi slide-nya. Pikiran pria itu kotak-kotak gitu ya. Maksudnya kalau ngomong tentang sport ya sport gitu ya. Ngomong tentang pekerjaan, studi. Selesai dulu satu persatu. Ini gak generalisasi ya. Mungkin cewek-cewek apa? Maksudnya ada cewek-cewek yang juga agak demikian ya gitu ya. Gak semuanya sama. Maksudnya ini adalah research dari neuroscience dan psikologis. Kalau wanita, kadang dia ngomong tentang shopping gitu ya, nanti tiba-tiba bisa lari ke studi. Dia ngomong gak selesai ini dia bisa switch ke tempat lain. Jadi kita harus mengetahui pemikiran pria dan wanita itu berbeda. Ya, mungkin teman-teman ya ada yang sudah pacaran gitu ya. Kadang mungkin yang cewek ya, bukan di sini lah, ini contoh aja ya. Contoh psikologis. Yang cewek lagi ngambek gitu kan. Cowoknya nanya gitu ya. Ya. Biasa kalian panggil pacar apa? Baby, baby atau apa, atau asal buka beben aja ya. Apa? Panggil apa? Bebek. Sayang gitu ya. Oke, sayang gitu. Yang kenapa sih? Enggak, cewek yang jawab ya. Enggak ada apa-apa.
Oh, cowoknya pikir gak ada apa-apa gitu ya. Ya udah, ignore aja, pergi gitu kan. Kameranya gak kedap, pergi gitu kan. Ya saya khotbah itu kamerawan agak merepotkan sedikit ya. Harus ke sana kemari. Ya pergi. Ceweknya makin ngambek gitu. Kayak emoji di WhatsApp. Gitu ya. Dia maunya apa? Dia maunya cowoknya bujuk-bujuk dia. Atau buat lucu-lucu gitu supaya dia apa? Buat mungkin lagu Teletubbies ya. Nana apa itu Teletubbies punya lagu gitu. Buat dia lucu-lucu. Tetapi sebaliknya kalau cowoknya lagi diam gitu kan. Ceweknya nanya gitu. Cewek kalau panggil pacarnya apa? Baby juga. Nah baby aja ya gitu ya, baby besar gitu ya. Babe gitu ya. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Jadi si cewek itu pikirnya cowoknya sama seperti dia. Ada apa-apa, bilang enggak ada apa-apa. Tapi cowok memiliki satu pemikiran slide-nya itu, I am in nothing box. Nah, nanti search di Google aja. Memang dia gak mau pikirin apa-apa. Nah, mungkin lagi capek ya, udah goes capek atau sport capek, buat main bola basket capek atau stres di kantor, stres di kampus gitu ya. Jadi dia memang gak mau pikirin apa-apa. Jadi ceweknya tanya, kenapa? Gak ada apa-apa. Ceweknya makin penasaran, ayo dong Beb, gitu ya. Di Uber terus, ngomong dong, ada apa-apa ngomong dong. Itu cowoknya makin parah gitu ya. Wah, aku udah bilang gak ada apa-apa ya gak ada apa-apa. Tapi bukan cowok di sini gitu. Cowok di sini kan gak gitu apa emosional. Saya udah bilang gak ada apa-apa ya gak ada apa-apa. Awalnya gak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Slide-nya gitu ya. Ya nanti bisa search ya lebih mendetail. Next lagi. Ya saya kasih, itu ada I'm in nothing box, don't bother me. Jadi kalau memang pria kadang bisa diam aja, gak mau pikirin apa-apa. Ini ada satu video, ya teman-teman bisa melihatnya dulu. Ya mungkin yang masih belum pacar ini sebagai ilmu gitu ya. Atau kelak untuk nanti married gitu. Itu kalau boleh ada suaranya. Prianya seminggu golf 2 kali, tapi sebenarnya sudah minta izin sama Are you ceweknya, confused by bahwasanya saya female golf 2 kali behavior? ya. Ceweknya Wish you had a sebenarnya udah translator to kasih. understand what she means? Kalau Well, boleh you're ulangin in lagi luck. nanti. Introducing the Manslator, a revolutionary Jadi saya device that belajar dari translates woman psikologi, language into simple webinar man ya. words. Itu Finally, ada the satu power alat, to tapi kita know nggak what usah she pakai alat. Ya, means. teman-teman Okay, cool. Let me just check my udah wife. saya ajari, Hey, babe, udah a tea time open up later. You mind if I go? Fine. Dia If that's tanya what you dia want to lagi. do. Tanya dia lagi, boleh nggak ke golf? Boleh pergi, tapi alatnya bilang don't go. On Dia second pergi, thought, di I think rumah I'll just stay aja, here with gitu. you and watch The Notebook. Aw. Kadang cewek bilang, oh sweet. boleh, sebenarnya nggak boleh. Oke, stop. Now Oke. that's more like it. The Manslator. Next, ini sebagai awal ya tentang psikologi. Ya, segala logi-logi itu logos-logos gitu ya. Logi-logi, biologi, antropologi, sosiologi, patologi, itu semuanya ada percikan logos. Ya, teman-teman, logos bahasa Yunani artinya apa dalam bahasa Indonesia? Logos itu adalah firman Tuhan. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini adalah percikan dari firman Tuhan. Sekalipun psikologi, Sigmund Freud penemunya adalah orang ateis, dia tanpa sadari sebenarnya dia sedang mengajarkan percikan firman Tuhan. Tadi slide-nya the way you see the problem. Ya, bagaimana cara kita melihat masalah, itulah adalah masalah sebenarnya. Kacamata apa yang kita pakai? Ya, ini barang saya banyak ini, ada kacamata lagi. Bukan berarti mau jual kacamata lagi ya, contoh aja. Dengan kacamata apa yang kita pakai atau kacamata orang yang pakai, kita harus mengerti. Ya, contohnya saat ini saya pakai kacamata minus dan silinder itu jelas sekali terang, ya. Ya, tetapi kalau saya ganti kacamata, keren
enggak gitu ya. Tapi jangan khotbah pakai kacamata, nanti masuk koran pula besok. Kalau saya pakai kacamata coklat ini, saya kan melihat gelap gitu ya. Enggak gitu jelas, dan karena enggak ada minus. Ya, kita harus mengerti gitu kan. Ya, orang sedang pakai kacamata apa? Kalau saya pakai kacamata sunglasses tadi, saya mengatakan, wah gelap-gelap gitu ya. Anda protes dengan saya, mana gelap gitu, terang. Karena saya lagi pakai kacamata yang gelap gitu. Next slide. Sampai jam 12. Ya. Nah, ini baru masuk ke pemahaman Alkitab. Di dalam cerita Alkitab, kisah daripada orang yang lumpuh dan orang yang buta, itu merupakan dua pribadi yang disembuhkan Tuhan, tetapi memiliki perspektif yang berbeda. Nanti teman-teman bisa baca di kitab Yohanes pasal 5 dan 9. Tapi hari ini saya jelaskan sedikit tentang yang orang lumpuh. Next slide. Ya, kita tahu cerita daripada orang lumpuh bahwa Yesus pada suatu hari raya, itu ada hari raya Pentakosta sebelum turunnya Roh Kudus, Yesus pergi ke Bait Suci, ya Bait Suci di Yerusalem. Dan di mana di situ ada disebut dengan Sheep Gate, ya. Pintu gerbang domba. Karena dulu kolam Bethesda dipakai sebagai untuk mencuci domba sebelum domba tersebut masuk ke Bait Suci. Dan di sana ada 5 serambi. Nanti saya tunjukin gimana disebut ada 5 serambi. Dan ada orang yang sakit ada di sana. Nah, kemudian Anda melihatnya di ayat 3, dia loncat ke ayat 5 kalau dalam bahasa Inggris. Teman-teman di sini ada yang baca New International Version enggak? Enggak ada ya. Ya. Di dalam Alkitab Yohanes pasal 5 dalam bahasa Inggris ayat 4 gak ada. Dia ayat 3 langsung loncat ke ayat 5. Nanti Anda bisa search gitu ya. Kenapa? Ayat 4 itu yang dijadikan footnote saja. Ayat 4 itu yang berbicara tentang air yang bergoncang dan malaikat turun. Sebenarnya awalnya mereka sebenarnya nggak percaya itu malaikat yang turun. Nah, ini pelan-pelan dengar ya. Sebenarnya di tahun 174 Raja Antiochus masuk ke Yerusalem, dia menggunakan kolam tersebut sebagai kuil menyembah dewa kesembuhan. Jadi orang-orang yang di sana sebenarnya pola pikirnya bukan menunggu malaikat turun. Pola pikirnya adalah menunggu dewa kesembuhan turun. Sedangkan kenapa Alkitab kita tulis malaikat Tuhan turun? Karena penyalin Alkitab bahasa Yunani, ada 2 buku yang ada tulis ayat 4 ini, ada 2 buku tidak ya. Penyalin daripada Alkitab ini mengatakan itu bukan dewa, itu adalah malaikat Tuhan. Jadi teman-teman bisa understand ya. Pola pikir orang yang di kolam itu dengan pola pikir dari penyalin Alkitab. Jadi beda. Ya, apa maknanya? Kenapa saya harus ngomong gitu mendalam dan sulit? Next slide. Ya, ini gambar situasi yang ada kolam Bethesda itu di belakang Bait Suci ya. Disebut 5 serambi ya tadi ya. Ini kolonet itu ada pilar-pilarnya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 serambi. Di dalam kolonet itu kan ada tempat orang duduk-duduk ataupun berbaring di sana. Next lagi. Next slide lagi. Di tempat, ya. Tapi kenapa airnya kok bisa bergoncang gitu ya? Apakah malaikat Tuhan turun? Itu ada satu penelitian lagi. Ya, air kolam di sana bawahnya dasarnya jangan menganggap seperti kolam renang ya. Dia berbatuan, natural gitu ya. Nah, teman-teman pernah pergi ke laut debu-debu enggak? Pernah ya? Ya, air di kolam Bethesda adalah air belerang dan mineral lainnya.
Nah, di mana kenapa airnya kok bisa bergoncang? Ini ada penelitian dari para ahli bahwasannya terjadi pergeseran berbatuan di dasar bumi. Kemudian dasar bumi punya air mencuat keluar. Mencuat keluar jadinya airnya bergoncang. Ya, ini adalah penelitian ya. Tetapi bukan berarti saya nggak percaya, oh ada malaikat turun. Baik Anda malaikat turun atau karena terjadi pergeseran di berbatuan di dasar daripada bumi ini, sehingga keluar air-air yang mengandung magnesium dan lainnya, air tersebut mengandung healing properties. Memang kalau orang yang sakit bisulan atau penyakit kulit ya, atau uratnya terjepit, dia terjun ke dalam memang bisa sembuh. Dan dia akan kasih trik ya. Orang yang pertama terjun, di sana itu ratusan orang loh. Jadi gak tahu siapa yang duluan. Next lagi. Ya, ayat mas daripada untuk GBI My Family dan juga GBI di bawah Pak Niko, Yesaya pasal 43 ayat 18 ya. Teman-teman mungkin sudah menghafalnya. Jangan ingat hal-hal yang dahulu ya. Itu bahasa aslinya rison. Artinya jangan ikut-ikut budaya daripada nenek moyang kita. Ya, ini 2 hari mau Xinjia ya. Mungkin teman-teman yang orang Chinese itu ya. Kalau Xinjia Ceit ya, hari pertama itu mempunyai budaya gak boleh cuci rambut. Tahu nggak teman-teman? Gak boleh sapu. Ya. Katanya nanti berkat bisa hilang. Ya. Terus gantung kata fu ini ya, itu artinya berkat. Itu harus terbalik. Kenapa mau terbalik teman-teman tahu nggak? Nah, mereka mempunyai pola pikir, oh nanti Dewa Langit lihat turun ke bawah, ngerti kan? Tulisan terbalik dari atas, lihat kan bisa pas gitu. Nah itu adalah budaya-budaya yang harus ditinggalkan. Dan juga jangan perhatikan hal-hal yang admoni, yang ancient, yang Eastern. Kenapa disebut kok tiba-tiba Eastern? Kalau Barat biasanya terkenal dengan sains. Meskipun orang Barat itu mistis. Tetapi Eastern itu terkenal dengan mistisnya. Jadi kita jangan memperhatikan hal-hal yang mistis. Ya. Kadang millennials, ya bukan di sini ya, di luar sana, millennials itu suka melihat apa? Mungkin teman-teman Anda di luar, horoskop. Search gitu kan horoskop. Zodiaknya apa, Gemini apa, Aries, search horoskop. Kenapa anak-anak remaja atau milenial suka melihat horoskop? Karena mereka stres dan butuh tuntunan masa depan yang tidak pasti. Jadi mereka membutuhkan horoskop. Oleh sebab itu kita tahu kebutuhan mereka, penderitaan mereka, apa yang mereka takuti di masa depan. Justru itulah kita menjadi teman, sahabat bagi mereka yang menuntun mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Bukan kita langsung judge dia ya, lu jangan lihat itu zodiak, tapi dia pun maksudnya dia butuh gitu ya. Oleh sebab itu kita harus mengerti dulu terhadap dirinya, baru kita bawa dia kepada Tuhan. Next slide. Ya ini, your life is the reflection of your thought. Ya, hidup kita adalah refleksi dari pikiran kita. Kalau ubah pikiran kita, kita ubah hidup kita. Kita harus memperhatikan pikiran kita. Karena dalam sehari itu banyak sekali ya, 60.000 pikiran. Ya, oleh sebab itu jangan sembarangan masuk input dalam pikiran kita. Ya, itu ada istilah doom scrolling. Teman-teman tahu nggak apa itu doom scrolling? Ya, itu adalah tren masa kini ya. Itu orang suka men-search berita negatif. Kita gak search aja, itu berita negatif pun sering masuk ke handphone saya, gitu ya. Tetapi ada orang yang sengaja mau cari negatif punya berita-berita yang negatif. Jadi pikiran kita sangat penting. Pikiran kita juga adalah doa kita. Next slide. Ya, ini video. Ini ada
TV show di Jepang ya. Awalnya cewek ini ditakut-takuti dulu. Dalamnya itu ada kadal, ada ular, ada kalajengking. Jadi sebenarnya itu adalah mainan anjing tapi bukan asli, toy aja gitu. Jadi teman-temannya itu, contohnya dia lagi posisi di sini, teman-temannya penonton itu ada kata. Jadi teman-temannya sengaja bully dia juga pura-pura ketakutan. Pikirannya itu tentang ular gitu. Contohnya kan padahal itu mopi aja, nah itu pun bukan api. Nah, kemudian mamanya itu memang nggak terekam di sini. Mamanya ada juga sebagai penonton. Mamanya mendukung dia, support dia. Ayo aja. Dia percaya pada mamanya. Jadi nantinya dia nggak takut lagi. Kedua tangannya pun masuk pegang. Oh ternyata itu nggak ada apa-apa. Kalau pikiran kita sering dimasukin hoax, ya, maka akan mempengaruhi kita. Kita jadi ketakutan, jadi nggak berani. Ya, kita kadang termakan hoax gitu ya. Kadang makan hoax ya. Udah besok saatnya lebih baik kita makan hotpot ya, timbul. Nah akhirnya tangannya dua-dua masuk baru dapat hadiah ya. Ya gak apa-apa gitu. Banyak kadang kita ketakutan sesuatu yang di depan kita, mau meja hijau entah gimana ya, nanti lulus enggak ya, atau pada saat kita interview cari pekerjaan, ayo gimana ya nanti saya lulus enggak, lolos interview enggak. Jadi jangan kita ketakutan yang berlebihan, justru ketakutan yang berlebihan kita waktu interview jadi grogi. Next slide. Ya ini adalah ayat terakhir. Ya, sebenarnya ayatnya banyak. Untuk hari ini kan juga mau dipercepat ya, 25 menit aja gitu. Ya, ayat terakhir untuk hari ini ya. Di situ ada seorang 38 tahun namanya menderita lumpuh ya. Terus Yesus tanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Dia bukan jawabnya mau gitu ya. Orang nanya kamu mau makan enggak, mau ke shopping enggak? Ya mau atau enggak kan? Dia kasih alasan langsung. Ya. Oh tidak ada orang yang menurunkan aku, tidak ada orang membantu saya. Ya sama seperti saat ini ya, orang mengatakan, oh saya gak bisa sukses, gak bisa ini, gak bisa itu. Kenapa? Oh itu gara-gara bos saya itu gak naikkan gaji saya, maka saya hidupnya pas-pasan. Ini. Saya tidak bisa sukses karena rekan kerja saya main sikut gitu ya. Maksudnya fitnah saya, tusuk saya dari belakang, bukan pakai pisau gitu, pakai kata-kata lapor ke bos. Saya difitnah, saya dibully oleh orang kantor saya mendapat tekanan-tekanan, sehingga saya nggak bisa maju gitu ya. Kadang orang mengatakan, oh saya nggak bisa ini karena orang lain gitu ya. Dia tidak melihat ada sesuatu yang di depan, tapi melihat yang di belakang. Ya orang lumpuh ini tidak melihat Yesus adalah Jehovah Rafa, yang di depan dia, Allah yang menyembuhkan, tapi dia pikirin yang lama-lama lagi gitu ya. Kita mau mencari sesuatu yang baru tidak bisa menggunakan peta yang lama. Ya, teman-teman ada melihat gambar ini ya. Ini seorang namanya Rick Fields gitu ya. Dia itu kakek neneknya adalah dosen di Oxford. Dia sendiri juga pendidikan tinggi dari Yale University. Tetapi dia kerja sini, kerja sana, nggak cocok gitu. Akhirnya dia jual acar. Acaran tahu, bahasa Inggrisnya pickle atau pickling, dia membuat acar. Dia passion di sana. Ya untuk kedepannya saya mau share sedikit. Saya sebenarnya juga orang akademis ya. Jangan orang beberapa tahun yang lalu atau saat ini orang masih mengandalkan ijazah. Pikirnya kalau dia dapat ijazah S1 gitu ya, dapat ijazah S1,
dia udah bisa dapat kerja, udah bisa dapat penghasilan lah gitu ya. Kalau zaman sekarang di luar negeri, Google atau perusahaan startup, mereka gak mau lihat ijazah lagi. Lu punya kompetensi di mana? Lu punya skills di mana? Jadi untuk kedepannya kita jangan hanya mengandalkan ijazah. Ada orang lebih mengerikan lagi, nggak kuliah beli ijazah gitu ya. Jadi kedepannya orang nanya skills kamu apa? Kalau kita memiliki ijazah itu memang bagus, tapi ingat kita harus juga kompetensi, harus memiliki skills apa? Ya ini Rick Phil ini dia mempunyai skill buat acar. Teman-teman suka makan acar nggak? Saya nggak jualan, saya pun nggak tahu di Medan nggak bisa beli ya, ini di Amerika gitu ya. Acar timun, acar apa gitu ya. Bahkan roti dia juga buat acar. Ya. Akhirnya dia membuka pabrik acar. Dan cara berbisnisnya, ya mungkin saat ini masih dia cara berbisnis yang ada saat ini. Cuma saya share kepada teman-teman. Teman-teman mungkin di sini ada yang jualan online nggak? Ya semua apa ya, nggak jual online, teolog semuanya. Ya, teman-teman mungkin saat ini jualan, ada yang kalau jualan online gitu ya, baik yang onsite ataupun yang di online ya. Via medsos kan, IG, mungkin teman-teman sering kan, IG, Facebook gitu. Untuk kedepannya, orang berbisnis mungkin nggak bisa lewat medsos lagi. Tapi lewat namanya VR gitu ya. VR jangan kita berpikir metaverse saja. Saya memberikan contoh itu adalah Mozilla Hubs ya, atau Allspace. Ya, mungkin teman-teman ke depannya itu menjual sesuatu itu di VR. Di dunia VR gitu ya. Nah, dunia VR itu teman-teman ada lihat itu gambarnya adalah Roblox ya. Kalau para gamers sudah tak asing lagi dengan Roblox, bukan robot. Ya, wajahnya sebenarnya mirip dengan saya tapi masih animasi gitu ya. Kalau nanti perangkat yang lebih canggih bisa menggunakan deepfake. Teman-teman pernah lihat deepfake enggak? Teman-teman kan lebih canggih ya, saya pernah ya. Deepfake itu saat ini kalau saya masuk ke Zoom, itu kan wajah asli saya asli. Tapi nanti kalau saya masuk ke dunia VR, contohnya masuk ke Mozilla Hubs tersebut, itu ada wajah saya asli di mallnya di Mozilla. Tetapi itu bukan saya. Persis mirip saya. Nanti saya mau pakai tas LV boleh, ya, nanti beli murah-murah aja. Saya mau nanti di jalannya di dunia VR saya mau pakai BMW juga bisa. Jadi dunia ke depan memang ada VR gitu ya. Memang menimbulkan kontroversial ya di dalam kekristenan. Tapi suka gak suka orang ada di sana. Mau tidak mau kita juga jualan di sana. Contohnya nanti ada coffee shop ya. Saya duduk-duduk nongkrong dengan teman-teman di sini atau teman-teman di sana. Duduk di coffee shop kan mau minum kan. Saya pesan cappuccino. Ya nanti teman-teman bisa search di YouTube lebih ngerti ya. Tapi orangnya saya kan di rumah. Saya pesan cappuccino. Saya di rumah. Saya pegang air putih ini. Tapi ada sebuah teknologi laser air putih ini. Saya minum, rasanya cappuccino. Nanti search saja di YouTube ya. Gak salah kalau untuk yang minuman ini namanya Education Metaverse ya, gak salah. Education Metaverse. Nah, next slide lagi. Ya ini udah slide terakhir ya. Ya kita bisa sulit untuk melupakan masa lalu, tetapi kita itu kalau secara dunia umum itu ada NLP ya, cara memprogram otak kita. Ya nanti juga apa yang saya sampaikan itu sedikit nanti belajar gali lebih dalam. Ya saya pernah ikuti NLP ya. Biasanya kalau kita jalan di atas bara api panas enggak ya? Terbakar ya kaki saya. Ya saya ikuti seminar ini, saya bisa jalan di atas bara api. Ini bukan mistis ya. Ini adalah psikologis dan juga fisika aja. Saya bisa jalan di atas bara api 4 meter, kaki saya nggak hangus. Dan nggak merasa panas sekali, hangat-hangat aja. Paling waktu saya selesai, kaki saya disemprot air,
langsung mereka ada depan langsung semprot ya, merah bintik-bintik dikit ya, merah-merah dikit aja. Itu adalah NLP, memprogram otak kita. Tapi teman-teman mengatakan, saya gak suka yang dunia. Ya, saya suka lebih Alkitabiah. Ya, Tuhan memberikan kita satu, the gift of regeneration after salvation. Yaitu Tuhan memberikan karunia kepada kita, mempengaruhi pikiran kita. Dari hari ke hari itu diperbaharui. Next slide lagi. Ya, ini merupakan sambungan ya tadi. Terakhirnya, ya terakhir gak bisa akhir-akhir, ini benar-benar terakhir. Tapi ada satu slide penutup kembang api. Yaitu kita memberitakan kemasyurannya. Apa artinya memberitakan kemasyuranku? Artinya memberitakan Injil. Setelah kita diperbaharui Tuhan, kita jangan lupa untuk share kepada teman-teman kita bagaimana hidup kita diubahkan. Kita memberitakan Injil gak usah langsung to the point ya. Kamu kalau gak percaya Yesus masuk neraka. Kita care aja kepada dia. Mungkin ulang tahunnya kita beli donat aja udah cukup. Atau kita menjadi teman pada saat dia menderita, perlu curhat. Ataupun kita bisa share link YouTube Impact kepada teman-teman. Ataupun nanti sore jam 3 ada acara badminton ya. Nah, bisa ajak teman-teman join. Kita makan es krim bersama itu juga suatu caring. Ya. Ini penutupnya ada kembang api. Ya, ada kembang api terus next lagi. Tapi saya jangan klik dulu ya. Saya akan menanyakan kepada teman-teman, ya, apakah teman-teman ada belajar sesuatu yang baru pada hari ini? Nanti ya amin. Ya nanti kembang apinya meletus, nanti pas saya ngomong itu jawab aja, pas itu meletus, jawab teman-teman yes amin gitu ya. Nah, apakah langsung klik aja. Atau ambil video, bisa klik langsung otomatis, kalau enggak dari video aja. Video. Itu ada videonya Amazing Skycrackers. Ada enggak? Enggak ada ya? Apakah teman-teman belajar sesuatu yang baru? Bangkit berdiri. Saya minta tim musician gitu. Kita menaikkan satu pujian yaitu Bapak Sentuh Hatiku gitu ya. Ya, lagu pujian ini kisah di balik lagu tersebut ada seorang anak gadis 13 tahun yang diperkosa oleh ayahnya dan hamil. Kemudian dia menjadi gila, selama 13 tahun dia dipasung. Tapi suatu hari pasungnya itu terbuka dan dia lari-lari ke dapur. Dia diasingkan ke tempat perkebunannya. Dia lari-lari ke dapur. Dia mengambil sebuah pisau. Dan dia mengatakan, Tuhan, tidak ada orang peduli terhadap hidup saya ini. Saya mau mati saja. Dan ampunilah aku ya Tuhan. Tetapi ada seorang tangan yang ditahan. Tidak bisa menusuk ke mengoresi urat nadinya. Dan dia mendengar ada derap langkah yang mendekat dan memeluk daripada anak tersebut. Ya dia sudah dewasa ya 27 tahun sudah. Dia memeluk, dia terasa dia dipeluk oleh Tuhan Yesus dan dia menangis. Tuhan, engkau kejam. Dia tahu itu Tuhan Yesus datang. Kenapa selama ini engkau kemana? Kalau engkau sayang padaku, kenapa engkau membiarkan perbuatan jahat ayah saya terhadap aku? Dan dia marah, dia menjerit, memukul Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya emosinya juga turun. Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, anakku, aku mengasihi engkau. Dan juga dia mendengar Yesus menangis bersama dia. Mungkin hari ini kita sulit mengampuni orang yang telah melukai kita. Tetapi hidup kita tidak separah daripada wanita tersebut. Dia sanggup mengampuni ayahnya. Akhirnya dia mendapat damai yang luar biasa. Dia sembuh dari gilanya. Dan hidupnya diubahkan dan dia pulang ke rumah. Dia memaafkan ayahnya. Dan ayahnya yang sedang stroke sudah 13 tahun. Dan 3 bulan kemudian ayahnya juga meninggal. Jadi kita
Minta Tuhan sentuh hati kita. Kadang kita memang sulit untuk mengampuni seorang yang melukai kita sangat tajam. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini sungguh menjadi berkat dan transformasi di dalam hidup kami setiap pribadi. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hamba Tuhan Miss Wis Sukli yang telah membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Miss sekeluarga. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Jemaat GBI My Family. Kita sudah memasuki bulan yang pertama di tahun yang baru ini.
Saya percaya kita semua telah banyak membuat resolusi-resolusi terbaru untuk kemajuan kehidupan kita khususnya di tahun ini. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian tidak lupa membuat resolusi terbaru untuk kehidupan kerohanian kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Adapun tema kita di bulan Januari ini adalah The Year of New Paradigm. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family baik secara onsite maupun secara online. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 6 Februari 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Rugimin Ajis MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 6 Februari 2022 akan dilayani oleh Dr. Daniel Putra pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara, Ruang Tulip lantai 3. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum profesional muda dan yang masih berjiwa muda untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. Menara doa pada hari Selasa 1 Februari 2022 akan dilaksanakan secara online. Mari kita mengikuti ibadah menara doa ini melalui YouTube GBI My Family. Impact GBI My Family membuka kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk dapat bergabung melayani bersama kami di bidang worship leader, singer, musik, multimedia, desain grafis, penari, dan sound system. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan diri, silahkan menghubungi PIC yang tertera. Sehubungan dengan Hari Raya Imlek, maka pembelajaran KOM diliburkan dari tanggal 31 Januari sampai 3 Februari 2022 dan akan aktif kembali pada hari Senin 7 Februari 2022. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu yang masih Kau berikan. Mulai tadi kami awal ibadah Tuhan Yesus, dari sesi pertama, kedua hingga yang ketiga ini Bapa. Terima kasih buat pengurapan-Mu, buat hikmat-Mu yang masih Kau rempahkan sampai sekarang Tuhan. Tuhan, sekarang kami berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat setiap firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati pikirannya kami Bapa, dapat mengubah cara paradigma kami, pola pikir kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Bapa. Kau berkati buat Miss Wis Sukli Bapa. Kau berkati ya Bapa buat setiap layanannya, buat pekerjaannya maupun keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati dia Bapa. Tuhan, nama-Mu berdoa Bapa buat gembala sidang kami yang ada di GBI My Family Bapa. Kau berkati buat Pastor Luke. Kau berkati buat Bu Ros maupun Bapa maupun ketiga anak mereka Tuhan. Kau berkati mereka. Kau berkati mereka hikmat biasana, kewahyuan Kau tambah-tambahkan lebih lagi atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, nama-Mu berdoa Bapa buat Indonesia Tuhan Yesus. Kau memberkati Indonesia Bapa, Kau yang lawat Indonesia Bapa, Kau pulihkan Indonesia Tuhan Yesus. Terkhususnya Bapa buat kota kami, kota Medan Bapa. Kau yang memulihkan Tuhan Yesus buat setiap hal-hal yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan buat Bapak Presiden kami maupun jajaran pemerintahnya dari pusat hingga daerah. Engkau memberkati mereka selalu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan-Mu, mengangkat tangan kami berdoa buat kota kudus-Mu, Shalom Yerusalem, kiranya damai sejahtera sentosa ada di tembok dan puri-Mu, dan kiranya mencintai-Mu mendapat damai sejahtera sentosa. Sebelum kami pulang, kami mau berdoa menerima berkat dari hamba-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati dan tangan kita ke surga. Pulanglah dan bawa anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang akan menyertai kita mulai siang hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati bersama-sama kita katakan.